Sarah, penyakit Wina sudah kritis. Selamatkanlah dia. Bagaimana? Rupanya, tujuanmu menikahiku cuma ini? Selain cinta, aku bisa kasih apa saja. Chris, kau benar-benar gak tahu malu? Kalau Wina mau darahku, langkahi dulu mayatku. Dia melawan. Sudah kuduga, novel Sarah ngamuk akibat ditipu nikah ini benar-benar bagus. Awal ceritanya memang bagian penekanan. Sudah separuh cerita masih ditekan. Kayaknya Sarah ini bukan jadi ngamuk tapi jadi bego. Lihatlah, emosi penonton sudah terbawakan. Setelah Sarah ini tahu dia ditipu pria itu untuk menikah, pasti bakal ngamuk parah di akhir cerita. Oke, siletnya ditaruh dulu. Kalau nggak ngamuk, kukutuk kau masuk ke novel ini dan disiksa tokoh utama pria. Beberapa saat kemudian, Sarah ikut Chris ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Siapa sangka malah dibawa ke ruang operasi. Sarah, sia-sia aku sebaik itu padamu. Kau malah nggak mau donor darahmu buat Wina. Jadi, jangan salahkan aku. Jangan pedulikan hidup matinya. Ayo. Jangan. Nggak mau. Sarah yang dipaksa menyumbang darah terdiagnosis kanker stadium akhir. Dengan napas tersengal-sengal, dia memohon pada Chris. Chris, Pak, cuma dengan kematianku, kau baru mau mencintaiku lagi. Astaga, sudah seperti ini, wanita ini masih berharap si brengsek bisa mencintainya lagi. Novel ini benar-benar... Lapor polisi! Dia kayaknya mati emosi. Itu akibatnya kasih ulasan palsu. Sarah, penyakit Wina sudah kritis. Selamatkanlah dia. Bagaimana? Dasar mesum, awas ku tendang. Sarah, kau gila ya? Sarah, ini nama tokoh utama wanita novel saat siaran tadi kan? Di mana ini? Kau siapa? Selamat datang Nona, di dunia novel, Sarah ngamuk akibat ditipu nikah. Kutukan penggemar benar-benar terwujud. Aku menembus dimensi. Menjadi tokoh utama dalam novel tragis? Ini benar-benar novel tragis? Benar, kau adalah tokoh utama novel ini. Tugasmu mengikuti alur cerita, asli mencapai akhir cerita dengan tokoh utama pria. Berhasil bertahan hidup hingga 31 Desember 2025. Yang merupakan hari kematian tokoh utama wanita. Kalau enggak, hari itu juga akan menjadi hari kematianmu. Dirimu di dunia nyata juga akan terhapus. Tokoh utama pria cinta tokoh pendukung karena dia merebut jasa penyelamatan dari tokoh utama wanita. Kalau aku jujur soal identitasku, kasih tahu dia kebenarannya. Lalu suruh dia bawa aku berobat. Dengan begitu, apa aku bisa bertahan hingga akhir? Sarah, aku tahu kau sulit menerima ini. Tapi asal kau menyembuhkan Wina, aku bisa biarkan kau tetap jadi istriku. Chris, dengarkan baik-baik. Aku bukan Sarah. Aku seorang pelintas. Dimensi dari dunia lain. Tempat ini bukan dunia nyata. Ini cuma sebuah novel. Kau itu tokoh utama di novel itu. Sebenarnya penyelamatmu adalah... Apa yang terjadi? Aku tadi langsung mati? Benar Nona, karena kau bocorkan rahasia, maka dihapuskan. Tapi setiap pemula yang menyeberang dimensi punya satu kesempatan untuk memulai ulang. Kalau terulang lagi, dirimu di dunia nyata juga akan ikut dihapus. Jadi, aku harus jalankan misi sama si brengsek? Benar, ini bisa diajar juga. Selama kau menjalankan misi utama, selesaikan juga misi sampingan. Alur selanjutnya adalah, setelah Sarah menolak donor darah, dia dikurung oleh tokoh utama pria. Kalau bisa dikurung tanpa donor darah, berarti misi selesai. Gak masalah. Ini keahlianku. Gak kusangka, bos, galak juga mimpi siang bolong. Apa maksudmu? Mau aku donor darah buat selingkuhanmu? Mimpi kali. Sarah, kau gila ya? Ya, aku gila. Kalau mampu, kurung saja aku. Kau kira aku nggak berani? Bu Sumi, kurung dia di gudang. Tanpa izinku, jangan kasih keluar. Pak Kris, Bu Sarah punya klaustrofobia.
Gudang ini gelap gulita, aku khawatir dia. Bu Sumi, ada internet di gudang? Seluruh rumah ada. Baguslah. Dadah. Ada apa dengan perempuan ini? Hari ini dia kayak orang lain. Sistem, Hadir? apakah misiku sudah selesai? Ya? Ya, kau sudah menolak transfusi darah dan sekarang dikurung. Selamat, Nona. Misi bertahap selesai. Dapat 50 poin. Kumpulkan 100 poin untuk sekali undian. Kalau terkumpul 1000 poin, artinya misi transmigrasi novel selesai. Ya, semangat. Cuma bos kecil. Gampang kutaklukan. Pemilik tubuh ini punya klaustrofobia. Setelah mengalami penderitaan yang menyiksa, dia pingsan. Kau juga bisa berpura-pura punya. Tempat siara langsung bagus begini sayang kalau disia-siakan. Aku nggak akan cengeng kayak pemilik tubuh asli ini. Para penggemar, server top kalian sudah online. Bu Sarah, makanlah sedikit. Waktu terperangkap di lift, dia ketakutan sampai nggak tidur 3 hari. Pak Chris terlalu kejam. Bu Sarah, jangan takut. Aku temani di sini. Serang, bunuh mereka. Bukan nggak Serang. apa-apa. Serang, hajar mereka. Bu Sarah, kenapa Bu? Serang. Aku mati. Pak Chris, Bu Sarah. Kenapa? Mulai memohon ampun? Enggak. Dia bukan cuma nggak makan, tapi juga berteriak sangat menyedihkan. Gimana kalau Pak Chris melihat kondisinya? Itu akibat ulahnya sendiri. Dia sudah memohon ampun? Setelah menjerit-jerit selama beberapa jam, Bu Sarah nggak bersuara lagi. Apa terjadi sesuatu? Ayo ke gudang. Bu Sarah, kau nggak apa-apa. Bu Sarah, jangan mati. Bu Sarah, Jangan menangis. Dia cuma tertidur. Bu Sumi, Bu Sarah nggak apa-apa. Bu Sumi, aku nggak apa-apa. Jangan menangis. Sarah, akal-akalan apa yang kau lakukan? Akal-akalan apa? Kau yang kurung aku di gudang. Tapi aku nggak suruh mau kau makan. Kalau kau sampai sakit, gimana donor darah buat Wina? Sialan, ternyata kau takut bank darahmu bermasalah ya? Gampang. On ya, tokoh asli pada saat ini sedang mogok makan sebagai protes. Setelah itu, tokoh utama pria akan kasih banyak hadiah untuk memujuknya. Karena tersentuh, dia akhirnya makan dengan patuh. Aksimu ini agak terlalu cepat. Kau mengingatkanku. Aku malang sekali. 2 tahun menikah. Ternyata suamiku menipuku buat menikah. Kau kenapa lagi? Aku juga nggak tahu aku kenapa. Aku cuma merasa sedih. Tapi ku dengar, tas menyembuhkan segala penyakit. Rumah menghilangkan ribuan kesedihan. Uang memecahkan segala kesulitan. Bu Sarah, ini hadiah dari Pak Chris, tas merek terkenal edisi terbatas. Bu Sarah, ini hadiah dari Pak Chris, kartu kredit tanpa batas limit. Bu Sarah, ini hadiah dari Pak Chris, 1 unit villa di Puncak Awan. Yes. Memang layak disebut bos besar, dermawan. Gimana? Sekarang bisa bersikap baik kan? Hai para penggemar tersayang. Selamat datang di siaran langsung Sarah. Hari ini aku menghadirkan hadiah-hadiah spesial untuk kalian. Mari lihat apa saja isi hadiahnya. Hadiah hari ini meliputi produk baru musim panas edisi terbatas, tas besar merek ternama, kartu hitam tanpa batas, dan, permisi, 1 unit villa di Puncak Awan yang bernilai 10 miliar. Sertifikat properti. Tutup mata, kita mulai mengundi. Sekarang kalian ketik 1. Semua ketik 1. Aku mulai ya. Selamat kepada sayangnya Sarah, mendapatkan 1 villa di Puncak Awan. Mari kita beri selamat padanya. Wina, ada apa? Chris, aku sudah melihat siaran langsung Sarah. Aku khawatir kalau dia terus kasih seperti itu, seisi keluarga akan habis karena dia. Tenang saja. Dia nggak akan sanggup menghabiskannya. Tapi,
Itu hadiah darimu untuknya. Dia langsung kasih ke orang asing. Sungguh menyia-nyiakan kebaikanmu. Kalau dia senang, darahnya akan lebih segar. Mari kita Wina, lihat ini. aku pasti akan menyembuhkanmu. Chris, aku mau datang menemanimu. Aku akan suruh sopir menjemputmu. Para penggemar, hadiah sesi undian hari ini ya sudah habis. Yang belum dapat, jangan putus asa. Akan ada kesempatan lagi lain kali. Kak, kalau ada keberatan, serang aku saja. Jangan sampai dibilang gak berpendidikan. Wah, ini kan adikku, si pelakor. Kenapa kau datang? Karena kau minta aku menyerangmu, akan kupenuhi permintaanmu. Teman-teman, ku kenalkan secara resmi. Yang ini adalah adik tiriku yang gak tahu malu. Mungkin dia lihat aku lagi bagi-bagi hadiah di siaran langsung, lalu dia datang mengekor. Sebagai kakak, aku harus menjalankan tugas pembawa acara dan memberinya sebuah hadiah. Hadiah apa yang cocok? Nih, Wina, ini untukmu. Kenapa nggak suka? Kak, bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Jangan-jangan kau datang mencari suamiku? Kenapa dia nggak ambil hadiahnya? Apa dia datang cari suami si pembawa acara? Katanya dia pelakor. Pembawa acara sudah menjelaskannya tadi. Hadiah ini cocok banget buatku. Kalau nggak mau, buat aku saja. Sarah, cukup. Chris, Wina tulus datang menjengukmu. Jangan memojokkannya. aku nggak memojokkan siapapun. Aku tulus memberi hadiah untuk Wina. Dia nggak mau terima, sampai membuatku malu di depan umum. Kau sendiri tahu apa maksud hadiahmu ini, kan? Tentu saja aku tahu. 1 cangkir, seumur hidup. Sayangnya, adikku nggak mau menjadi saudari seumur hidup. Wina, Sarah sudah berbaik hati. Terimalah. Chris, dia jelas-jelas. Wina, terimalah. Yang besar ini untukmu. Semoga kita bisa menjadi keluarga seumur hidup. Sarah, jangan senang dulu. Kau belum pulang. Apa kau menunggu di sini untuk jadi penghangat ranjang suamiku? Sarah, jangan kira kecerdikanmu membuatmu menang. Yang dicintai Chris itu aku. Dia menikahimu pun demi aku. Oh? Banyak cara buat paksa aku donor darah. Tapi kenapa dia memilih cara yang paling menyakitkan? Mungkin alasan demi kau itu cuma kedok. Tujuan sebenarnya, dia menikahiku karena dia menyukai dan mencintaiku. Kalau begitu lihat saja siapa yang benar-benar Chris pedulikan. Wina, Kepalaku sakit sekali. Kak, aku cuma mau istirahat sebentar saja di sini. Apa kau benar-benar nggak menyukaiku? Kalau sakit kepala, pergilah ke rumah sakit. Di sini nggak bisa menyembuhkan penyakit. Sarah, kenapa sekarang bicaramu begitu kasar? Bicaraku kasar? Si pelakor ini berani naik ke tempat tidurku. Aku nggak boleh bicara sedikit pun. Wina bukan pelakor. Kalau bukan, Kalau bukan karena mau menipu dan mengambil darahku, kau sudah menikahinya. Sarah, memang aku menipumu dalam hal ini. Tapi apa aku merugikanmu dalam hal lain? Makanan, pakaian, dan pengeluaranmu semua sesuai standar istriku. Apalagi yang kurang? Kakak, Chris, berhenti bertengkar. Kakak mau aku pergi saja. Wina, Chris, aku benar-benar gak berguna. Sekarang, ototku sakit sekali dan lemas. Tolong gendong aku ke sana ya. Wina, istirahatlah di sini. Sarah, kita pergi. Chris, aku takut. Ada aku di sini. Jangan takut. Aku juga gak mau tidur sama bajingan ini. Ini selimutku. Oh iya, semoga kalian, pelakor dan bajingan, langgeng terus. Pak Chris makin keterlaluan.
Ibu, aku kangen sekali. Anak bodoh ini. Ibunya meninggal muda. Dia berharap Pak Kris benar-benar tulus padanya. Nyatanya, Perempuan sialan ini malah tertidur. Sebentar lagi kok nggak bisa tidur. Cepat, bawa rongsokan ini untuk dibakar. jangan dibakar. Jangan dibakar. Nona Wina, ini peninggalan mendiang Ibu Busarah. Jangan dibakar. Cuma pelayan berani meragukan keputusanku. Nona Wina, yang empunya rumah ini adalah Busarah. Atas dasar apa kau bakar barangnya? Kalian semua sudah lihat kan? Semalam, yang satu kamar dengan Chris itu aku. Sedangkan si Sarah itu cuma bang darah yang dipelihara untukku. Benarkah? Busarah, Berani-beraninya kau pukul aku. Sekarang sudah impas. Tangkap dia. Siap. Aku lihat siapa yang berani. Kalau satu helai rambutku hilang, nanti Chris pulang, dan kalian akan kena batunya. Bu Sarah. Minggir. Bu Sumi. Barang orang mati berani kau taruh di kamarku dan Chris? Sialan. Jangan. Bu Sumi. Bu Sumi. jangan dibakar. Bu Sumi. Kenapa kau begitu bodoh? Ini satu-satunya barang berharga Busarah. Jangan dibakar. Kau memang anjing setia. Kalau begitu, mati saja kau. Bu Sumi. Bu Sumi. Jangan dibakar. Ini barang Busarah yang paling berharga. Dia akan gila kalau ini dibakar. Gila. Bukannya itu bagus? Jangan dibakar. Bu Sumi. Peringatan Nona. Nona telah memicu misi sampingan. Ini masuk rumah sakit jiwa. Selanjutnya, Nona akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dalam karya aslinya, si itu adalah hari tergelap dalam hidupmu. Jangan bergerak. Jangan macam-macam. Berhenti. Alur cerita sampah. Kubolehkan kau membakar. Kubiarkan kau semena-mena. Lepaskan. Mau bakar? Bakar. Bakar saja. Kalian Lepaskan. ngapain? Chris, akhirnya kau pulang. Kakak sudah gila. Akhirnya kau pulang. Kakak sudah gila. Aku cuma mau bersihkan sampah di rumah. Gak disangka, tanpa sengaja terambil peninggalan tante. Aku benar-benar bukan sengaja. Sakit? Gak apa-apa. Ayo, kita ke rumah sakit. Sarah, minta maaf. Sarah, kau lihat, kan Chris akan selalu memihakku. Chris, lihat dulu yang jelas, baru bicara padaku. Ini jelas salah Wina yang bakar barang peninggalan ibuku, lalu melukai tangan Bu Sumi sampai begini. Kenapa aku nggak boleh melawan? Kak, walau Bu Sumi sendiri yang taruh tangannya ke bara api, kalau mau menyalahkanku, aku paham. Lagi pula ini semua karena aku. Kak, kalau dengan membakar tanganku bisa membuatmu lega, aku rela. Wina, ini bukan salahmu. Kau nggak perlu seperti ini. Sarah, kalian berdua salah dalam hal ini. Kau sudah memukul Wina. Sudah cukup. Cie, sekarang yang penting obati dulu luka Bu Sumi. Nanti kita selesaikan urusan ini. Pak Chris, Nona Wina cuma alami shock kecil. Gak ada masalah serius. Mengerti. Chris, apa kau merasa akhir-akhir ini kakak berperilaku sangat aneh, kayak berganti orang? Aku sudah lama menyadarinya. Sarah dulu sangat pengertian dan bijaksana. Nggak mungkin menyakitimu. Tokoh utama aslinya memang pengertian sampai korbankan diri sendiri.
Tapi aku bukan orang yang mau berkorban. Apa yang kau lakukan? Gak ada apa-apa, cuma lem super. Hanya saja, rambut indahmu itu gak selamat. Sarah, dasar gila. Syukurlah Bu Sumi gak apa-apa. Kalau enggak, nyawamu gak akan selamat. Chris, kakak sudah gila. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Wina, kondisi Sarah belum sampai sejauh itu. Dia kehilangan kendali juga ada alasannya. Maaf Chris, aku cuma mau membantu kakak. Wina, aku tahu niatmu baik. Tapi bawa Sarah ke rumah sakit jiwa cuma akan perburuk kondisinya. Aku khawatir akan pengaruhi darahmu. Aku mengerti. Chris, terima kasih. Tapi, Wina, terang saja. Aku akan cari penata rambut terbaik buat mencukur rambutmu. Lalu, aku pesankan wig terindah buatmu. wig? Siapa yang mau wig? Sarah, akan kubuat kau membayarnya. Bu Sarah, aku sendiri saja. Aku bisa. Bu Sumi, terima kasih sudah melindungiku. Tapi, nantinya kau harus bisa melindungi diri sendiri. Jangan bodoh seperti ini lagi, mengerti? Tapi, itu barangmu yang paling berharga. Lebih penting orang daripada barang. Aku cuma mau kau baik-baik saja. Sarah, karena kau begitu peduli pada Bu Sumi, aku akan hancurkan hal yang terpenting bagimu. Sarah, ada apa? Kenapa bisa terinfeksi? Aku juga nggak tahu. Dokter bilang infeksinya terjadi dini hari tadi. Jangan khawatir, pasti nggak apa-apa. Siapa keluarga Sumi? Apa yang terjadi? Pasien perlu segera operasi amputasi. Silakan tanda tangani untuk konfirmasi. Amputasi? Aku nggak akan izinkan hal ini terjadi. Sistem. Nona, terdeteksi bahwa misi sampingan rumah sakit jiwamu belum selesai. Apa ada masalah yang dihadapi? Di cerita aslinya, tangan Bu Sumi nggak diamputasi kan? Kau bisa selamatkan dia kan? Kau harus selamatkan tangannya. Nggak bisa, Nona. Aku bisa intervensi takdir tokoh utama, ya tokoh pendamping cuma bisa pasrah. Pergi. Benar. Perlu segera amputasi. Silakan konfirmasi. Harap pastikan nyawanya selamat. Gaya rambut apa ini? Nona Wina, wig model ini perlu dilakukan dalam 2 langkah. Ini baru langkah pertama. Cepat pasangkan! Jangan sampai Chris melihatku seperti ini. Pak Chris, Bu Sarah, kalian sudah pulang. Nona Wina ada di ruang rias. Cepat! Pasangkan sekarang! Wina. Astaga, Chris, ini aku. maaf ya Wina. Aku cuma... Wina, barusan Chris agak merasa nggak nyaman. Kau nggak keberatan kan? Tentu saja nggak. Chris, kakak, kalian sudah pulang secepat ini? Bagaimana kondisi Bu Sumi? Kau pasang dulu penutup kepalamu. Kami tunggu di ruang tamu. Cepat pasangan sekarang! Wina, kau pergi ke rumah sakit tadi malam. Kemarin sore kau yang jemput aku dari rumah sakit. Ngapain aku kembali ke sana? Sarah, sudah kuduga Wina baik sekali. Nggak mungkin dia. Sarah, kau pikir aku bodoh dan tinggalkan bukti buatmu? Chris, IQ-mu semacam ini bisa jadi bos dominan. Cuma karena dipaksakan penulis. Apa maksudmu? Arti sebenarnya, Chris, apa terjadi sesuatu pada Bu Sumi? Kami nggak bilang apa-apa. Gimana kau tahu Bu Sumi ada masalah? Aku cuma menebak. Luka bakar kalau nggak dirawat dengan benar, akan mudah terinfeksi. Oh ya? Kalau begitu malam ini, kau harus hati-hati. Chris, hari ini kakak bertingkah aneh sekali. Aku agak takut. Bisa kau temani aku di sini? Jangan takut. Dia cuma susah kendalikan emosi.
Karena tangan Bu Sumi amputasi. Dia nggak akan menyakitimu. Chris, kau jelas sangat mencintaiku. Kenapa kau nggak menyentuhku? Kondisi fisikmu nggak baik. Aku nggak tega menyakitimu. Tenang saja. Setelah penyakitmu sembuh, aku akan kasih kau malam pengantin yang sempurna. Chris, aku mencintaimu. Tidurlah. Nyenyak banget ya. Aku datang membalaskan dendam Bu Sumi. Akan kubakar kau sampai mati. Bakar sampai mati. Kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini? Sarah, kau gila. Aku gila. Aku gila. Aku gila. Aku ternyata sudah gila. Kak, jangan pura-pura. Kau mau membakarku. Kami melihatnya langsung. Aku mau bakar adikku sendiri. Bakar. Bakar. Chris, demi keselamatan kita, segera bawa kakak buat diobati di rumah sakit jiwa. Aku nggak gila. Aku nggak gila. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku nggak gila. Pergi. Aku nggak gila. Sarah, jangan buang-buang tenagamu. Chris sudah berpesan, aku yang akan urus antar kau ke RSJ. Tenang saja. Mau disuntik atau terapi kejut, RSJ punya banyak cara buat menyembuhkanmu. Nanti, kau nggak gila pun akan jadi gila. Oh, ya? Aku selalu khawatir. Kau mengira aku nggak cukup gila. Jadi aku selalu menuruti keinginanmu. Hari ini giliranmu. Apa maksudmu? Permisi, siapa Nona Wina? Aku. Dia pasien yang datang hari ini. Kau pasti Dr. Lukas? Sudah lama dengar kau ahli tingkat dunia di bidang psikiatri. Ternyata setelah bertemu, memang nggak mengecewakan. Kau salah kenal enggak. dia. Pujian yang berlebihan. Oh iya, kau siapa? Aku istrinya Chris. Hari ini aku antar adikku berobat. Oh, ternyata istrinya Pak Kris. Apa yang kau katakan? Tenang saja. Pak Kris sudah memberitahuku. Dok, aku nggak sakit. Kau omong kosong apa? Dia pasiennya hari ini. Aku yang mengantarmu ke sini. Jangan sentuh aku. Dr. Lukas, kondisi mental adikku biasanya nggak stabil. Jadi merepotkanmu. Nggak apa, Bu Sarah. Pasien jiwa memang begitu. Dokter, Bawa Nona Wina pergi. aku nggak sakit. Dia pasiennya. Dokter, aku nggak sakit. Tolong aku. Jangan lupa siapa nyonya yang sebenarnya. Ya, siap. Kembalilah. Aku nggak sakit. Kondisi Lepaskan emosional adikku Lepaskan aku! mungkin nggak baik. Terkadang sangat agresif. Dalam kondisi ekstrem, bisa Lepaskan menggigit aku. orang. Kau Dia harus hati-hati. pasiennya. Bu Sarah, Lepaskan aku! tenang saja. Setelah Aku disuntik nggak sakit. obat, dia akan tenang, Terima kasih. senang bekerja sama. Sistem, misinya adalah masuk rumah sakit jiwa. Nggak bilang aku harus tinggal di dalam, juga nggak bilang berapa lama. Aku sudah selesaikan misi kan? Sistem, benar kan? Benar, Nona. Selamat, Nona telah menyelesaikan misi sampingan rumah sakit jiwa. Hadiah 100 poin. Apa Nona mau mengundi hadiah? Undi tingkat menengah. Oh iya. Selamat, Nona. Telah memenangkan 1 kali kontak intim. Saat Nona menggunakan skill ini, tokoh utama pria nggak bisa menolak. Nona, ini kesempatan untuk mengembangkan alur percintaan dengan tokoh utama pria. Kau yakin ini hadiah, bukan hukuman? Ya, ini hadiah untuk Nona. Jika nggak suka, Nona bisa menyimpannya dulu. Pergi. Halo, Dr. Lukas. Pak Kris, Anda bisa tenang? Pasien sudah tinggal di rumah sakit kami. Saya akan suruh orang merawat dia. Terima kasih atas kerja kerasnya. Menurutmu, apa aku sudah keterlaluan? Sulit menilainya. Tapi Anda orang pertama yang antar istri sendiri ke rumah sakit jiwa. Aku cuma khawatir kondisinya memburuk dan mau dia terima perawatan profesional. Perawatan profesional? Dalam hal membuat orang patuh, mereka memang profesional. Kenapa hari ini nada bicaramu menyindir? Pak Kris, saat perusahaan alami kesulitan tahun lalu, Bu Sarah temani klien minum sampai muntah, begadang demi proyek sampai muntah darah. Sekarang perusahaan kembali ke puncak, tapi Anda mengantarnya ke rumah sakit jiwa. Saya nggak tahu apa Anda yang sakit atau dia yang sakit. Kapan dia batu darah? Kenapa aku nggak tahu? Bu Sarah nggak kasih tahu.
Dia sudah muntah darah beberapa kali. Kami semua sarankan untuk istirahat. Tapi dia bilang kalau dia nggak begadang, Anda lah yang harus begadang. Kalaupun Bu Sarah benar-benar sakit, Anda bisa panggil dokter ke rumah. Kenapa mengantar dia ke neraka seperti itu? Pak Chris, kenapa Anda datang? Gimana pasiennya? Ada di kamar VIP Lepaskan 188. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Dasar dokter bodoh! Aku gak sakit! Lepaskan aku! Bersikeras minta dipaksa. Sarah. Sarah. Chris, tolong Wina. aku. Kau di sini. Cepat bangun. Bu Sumi, aku sudah temukan semua bukti Wina menyakitimu. Aku gak akan biarkan dia lolos. Nona Wina itu kesayangan Pak Chris. Kau nggak perlu menyinggungnya demi aku. Bu Sumi, kau gak punya putri. Aku gak punya ibu. Mulai sekarang, kau adalah ibuku. Di dalam karya aslinya, Bu Sumi akhirnya memilih menyumbangkan hatinya untuk menyelamatkan tokoh utama wanita. Meskipun pada akhirnya gak cocok, tapi bisa dibilang Bu Sumi secerca cahaya dalam hidupnya. Bu Sarah. Anakku yang baik. Oh, ada yang datang. Aku tutup telepon dulu, Bu Sumi. Masuk tanpa permisi, kukira ada kucing liar masuk ke rumah. Aku sempat khawatir kau. Ada apa-apa di rumah sakit jiwa. Sampai sengaja menjengukku. Gak disangka kau malah masukkan Wina ke sana. Rupanya kau sudah pergi ke rumah sakit jiwa. Sepertinya dia sudah diselamatkan. Cepat sekali. Di novel aslinya, tokoh utama wanita nggak seberuntung ini. Saat dia keluar dari rumah sakit jiwa, waktunya sudah sebulan kemudian. Dia disiksa sampai nggak kayak manusia. Kau masih berani bilang. Kau tahu apa yang dia alami. Apa yang dia alami? Palingan cuma dipaksa minum obat, disetrum, disiksa pasien sakit jiwa. Pantas saja. Kau suruh aku kasih tahu rumah sakit yang dirawat adalah Nona Wina. Bukan Bu Sarah. Kau sudah merencanakan untuk masukkan dia. Bukan mau mempertimbangkan aku. Kalau aku nggak lakukan ini, yang akan dimasukkan, dipaksa minum obat, dan dihina adalah aku. Perempuan jahat. Chris? Kau kira aku masih orang bodoh yang bisa kau tipu dan hina dulu? Ini semua adalah bukti Wina yang bikin Bu Sumi diamputasi. Nggak mungkin. Wina sangat baik hati. Dia nggak akan melakukan itu. Chris, kupikir dengan statusmu, sangat mudah bagimu untuk menyelidiki kebenaran hal ini. Tapi aku nggak mau lagi temani orang bodoh berkembang. Chris, kita Berhenti, gak boleh cerai Nona. Misi sampingan selanjutnya adalah melibatkan Chris dan Wina untuk menjalani cerita cinta segitiga. Menurut alur cerita aslinya, setelah pemilik tubuh keluar dari RSC, pria ini akan memanipulasinya, membujuknya untuk donor darah kepada Wina. Demi pastikan semuanya berjalan lancar, dia membawa Wina tinggal bersamanya di rumah, dan secara resmi memulai cerita cinta segitiga ini. Sarah, terima kasih sudah donor darah untuk Wina. Chris, Wina, benar-benar akan tinggal bersama kita? Tentu saja. Dia sakit parah. Lagi pula, dia adikmu. Keluarga harus tinggal bersama, agar bisa saling merawat. Sarah, kau mau membakarku ya? Aduh, kakiku. Sakit nggak apa-apa? sekali. Sarah, kesehatan Wina memang gak baik. Kau masih saja ceroboh. Maafkan aku, akan kuganti dengan air baru. Astaga, ini memang pantas disebut tokoh utama. Wanita novel tragis. Ini pun bisa ditahan? Memang harus kau yang menjalani ini. Semangat Nona, aku yakin misi ini juga bisa kau selesaikan dengan lancar. Apa katamu tadi? 离开你是傻是对是错，是看破是软弱。 Menutupi sedih dengan senyuman. Kondisi mentalnya memang menurun dibanding dulu. Harus percepat donor darahnya. Sarah, maafkan aku. Aku tahu ini gak adil bagimu, tapi bagaimanapun, Wina itu adikmu. Jadi? Mulai hari ini, dia akan tinggal di rumah kita. Tapi tenang saja, setelah dia sembuh, aku akan antar dia pulang. Nggak masalah. Lagi pula, kita ini keluarga yang rukun dan saling menyayangi. Sudah kuduga, dia sangat mencintaiku. Dia gak akan tolak usulanku. Kalau begitu, aku suruh orang siapkan. Rico, Pak Chris, aku akan kirimkan beberapa dokumen. Periksalah kebenarannya. baik. Hati-hati ya, pelan-pelan. Itu mahal sekali. Sarah, dasar sialan. Beraninya kau mengakaliku. Rumah sakit jiwa ini tetap nggak memadai.
Harusnya kau dibawa ke rumah jagal. Kau mau kemana? Bu Sarah, Nona Wina bilang dia mau tinggal di kamar ibu. Hah? Sampai sekarang belum bisa bedakan siapa nyonya rumah? Bawa dia ke gudang di lantai 1. Sarah, aku ini dijemput secara pribadi sama Chris. Kenapa aku tinggal di gudang? Karena aku nyonya rumah ini. Mau tinggal silakan. Kalau nggak mau pergi. Chris, aku bermaksud baik bantu atur kamar Wina. Tapi dia sepertinya agak menolak. Pak Chris, dokumennya sudah saya periksa. Semuanya benar. Memang Nona Wina yang suruh orang mengutak-atik obat Bu Sumi. Bukan, Chris. Aku khawatir tubuhku nggak tahan. Tubuh nggak tahan. Kamar utama belum diperbaiki. Bahkan aku cuma bisa tidur di kamar tamu. Kalau nggak puas, pulang saja ke rumahmu. Aku mau. Chris, jangan usir aku. Nah, begitu dong. Kamar itu berantakan banget. Kalau mau cepat ditempati, kau harus segera bereskan. Aduh, lelah sekali. Sarah, tunggu saja. Wah, Nona besar. Kamarmu mewah sekali ya. Lelah ya? Lagi istirahat? Kau datang buat apa? Siapa yang suruh kau istirahat? Cepat masak. Memasak itu urusan art. Kenapa harus aku yang masak? Karena kau yang bikin Bu Sumi dirawat. Dulu selalu dia yang masak. Sekarang cuma kau yang bisa gantikan. Kau terus-terusan bilang aku yang menyakitinya. Apa kau punya bukti? Kau bener-bener gak kapok sebelum kena batunya? Cuma masak kan? Aku lakukan saja. Dia melamar jadi ART di rumahku. Ayo, semua lihat. Penampilannya hari ini bisa dapat nilai berapa? Kapan aku? Kenapa? Kau lebih suka membuat orang merasa... Kau mau merebut suamiku? Betul. Ini pertama kalinya aku jadi ART. Mohon bimbingannya. Tunggu. Ini ada satu lagi. Sarah kau. Lagi disiarkan loh. Baik, aku cuci. Nggak sampai. Wina, kalau nggak mau menuangkan air untukku, bisa langsung bilang, aku nggak akan marah. Kau nggak perlu siram pakai air panas begini. Chris, aku nggak begitu. Sistem. Aktifkan skill kontak intim. Baik, Nona. Skill kontak intim dengan tokoh utama pria telah diaktifkan. Waktu efektif 5 menit. Dalam 5 menit, segala yang kau lakukan pada tokoh utama pria nggak akan ditolak. Chris, kakiku sakit sekali. Lihat, sudah memerah. Gendong aku ke kamar ya. Di cerita asli, begini perlakuanmu. Hal yang sama, ku kembalikan padamu. Chris. Sarah, dasar sialan. Sakit? Gak parah. Gak tersiram sama sekali. Tentu gak sakit. Tokoh utama pria ini benar-benar buta. Data yang kau berikan sudah kuperiksa. Memang Wina yang salah. Aku sudah suruh orang kasih 2 miliar kepada Bu Sumi sebagai kompensasi. Uang sebanyak apapun, gak bisa menebus luka. Dia tetap adik kandungku. Aku bisa memilih gak lapor polisi. Tapi dia harus melakukan sesuatu untuk menebus dosa. Gimana? Kau mau dia menebusnya? Aku mau, selama Bu Sumi gak ada, biar dia yang gantikan pekerjaan Bu Sumi. Lalu setiap hari posting di Instagram,
Kumpulkan 50 like. Dengan begitu, Bu Sumi juga bisa lihat dia meminta maaf dengan tulus. Baik, aku turuti. Aku akan bilang ke dia. Nona, waktu 5 menit sudah habis. Skill telah berakhir. Jujur saja, kata-kata skillmu ini sungguh terbuang percuma. Seharusnya kau cium dia. Aku sungguh nggak sanggup melakukannya. Chris, apa katamu? Kau mau aku kerjakan pekerjaan Bu Sumi. Lalu juga harus posting di Instagram. Dan kumpulkan 50 like? Ya, Wina. Ini adalah cara terbaik untuk menebus kesalahan pada Bu Sumi. Chris, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus menebus kesalahan? Sarah sudah dapat buktinya. Kalau nggak lakukan ini, kau akan dipenjara. Lagi-lagi si sialan itu yang melapor. Chris, aku cuma kilaf sesaat dan berbuat salah. Aku bisa minta maaf pada Bu Sumi. Tapi kau menyuruhku mengunggah foto di Instagram. Bagaimana aku ketemu orang nanti? Kau belum unggah hari ini kan? Kalau nggak segera diunggah, nggak akan dapat 50 like. Chris, Wina, masalah Bu Sumi, aku bisa tutup sebelah mata. Tapi Sarah akhirnya setuju kau tinggal di rumah. Kalau kau bikin dia marah lagi, nanti makin sulit lagi. Minta dia donorkan darah. baiklah. Akan kuunggah saja. Mulai belajar pekerjaan rumah. Hari yang produktif. Wah, nggak disangka Wina bukan cuma anggun di luar, tapi juga andal di dapur. Siapa yang menikahimu pasti beruntung. Kapan aku bisa berkesempatan mencicipi masakan Wina? Terima kasih, Chris. Pembantu baru. Kerjaannya biasa saja. Untung masih muda. Baru saja Wina unggah di Instagram mengaku lagi kerjakan pekerjaan rumah. Nggak disangka ternyata dia jadi babu orang. Jadi, mana yang benar sebenarnya? Aku lihat Pak Chris kasih like buat Wina. Pak Chris, tolong jelaskan. Wina, aku bantu. Terima kasih, Chris. Benar, Wina jadi art di rumahku. Tolong bantu kasih like. Chris, kau harusnya membelaku. Oh, jangan salah paham. Ini cuma sementara. Tolong bantu kumpulkan 50 like. Aduh. Pak Chris ini sekutuku ya. Chris, Semua yang kau suruh sudah kulakukan. Mau apa lagi? Chris nggak bisa diandalkan. Sepertinya, aku harus cari cara sendiri. Sistem, Hadir. sudah selesaikan misi cinta segitigaku? Dasar, setiap kali harus kuingatkan. Benar, Nona. Selamat. Nona telah menyelesaikan misi sampingan cinta segitiga. Dapat 150 poin. Total poin 200. Sekarang Nona bisa memilih untuk mengundi hadiah menengah. Hadiah rendah. Lebih baik daripada nggak ada. Lebih baik undi hadiah menengah. Apa saja pilihannya? Hadiah menengah terutama memengaruhimu seperti kecantikan yang memikat, kepintaran luar biasa, kekuatan setara banteng, kebal racun, dan sebagainya. Tapi semuanya cuma sekali pakai. Nggak mau diundi sekarang? Mau. Tentu mau undi. Ambil kekuatan setara banteng. Hajar habis pasangan brengsek itu. Selamat Nona mendapatkan tubuh kebal racun sekali pakai. Kebal racun buat. Ternyata masih ada sedikit aura tokoh utama. Langsung berguna kan? Mau meracuniku? Kalau begitu, kita bertiga cicipi bersama saja. Wina, keterampilan memasakmu makin mahir. Sungguh wangi. Kakak, cepat makan. Jangan, kita ini saudari baik. Nih, kau makan punyaku, aku makan punyamu. Makanlah. Sarah, sudah kuduga engkau akan curiga. Sebenarnya, mangkuk yang kau tukar itulah yang beracun. Apa yang salah? Kenapa kami semua keracunan? Aku jelas cuma kasih racunnya buat Sarah. Wina, aku pernah bayangkan kau memberiku obat pencahar, obat perangsang. Tapi gak kusangka kau malah meracuniku. Dengan kebal racun di tanganku, mau membuatku mati, mimpi. Aku nggak boleh mati. Kalau aku mati, siapa yang akan warisi harta keluarga yang besar ini?
Sistem, kenapa mereka juga kebal racun? Nona, kan tokoh utama pria dan pendukung penting juga punya aura. Mereka nggak akan mati. Sarah, kenapa kau nggak apa-apa? Nona? Nona itu bukannya nggak apa-apa. Jumlah arsenik yang kalian konsumsi kurang lebih sama. Hanya saja, fisik Nona itu sedikit lebih baik, jadi nggak begitu lemah. Kau bilang aku lemah. Coba kau sendiri yang keracunan. Sudah. Kau pergi dulu. Jadi, kenapa ada arsenik di bubur? Wina, kalau nggak mau masak nggak apa-apa. Tapi kenapa kau taruh racun di bubur? Kapan aku taruh racun? Jelas-jelas kau yang manfaatkan kesempatan saat aku pergi memanggil Chris untuk mengutak-atik bubur itu. Apa? Chris, bubur itu aku yang masak. Kalau ada yang keracunan, aku pasti nggak bisa lepas tanggung jawab. Aku nggak perlu lakukan hal bodoh begini. Benar atau bukan? Kita lihat saja rekaman CCTV, nanti akan tahu. Bukankah Chris pernah bilang untuk lindungi privasi? Di rumah nggak dipasang CCTV, walau nggak tahu gimana racunnya ada. Kalau dia lihat aku taruh racun, aku nggak akan bisa bela diri lagi. Sarah, kau lupa, rumah kita nggak ada CCTV. Syukurlah. Sarah, cuman kau yang nggak apa-apa. Kalau aku bilang kamu nyuap dokter, gimana kau mau menjelaskannya? Siapa bilang nggak ada? Siapa bilang nggak ada? Ini nggak mungkin. Wina, kenapa kau lakukan ini? Bukan begitu, Chris. Aku cuma mau tambahkan gula bubuk untuknya. Masih juga membantah. Wina, teganya hatimu. Demi menjebakku, kau tega sakiti dirimu sendiri? Sebenarnya sebesar apa kebencianmu padaku? Sarah, kau fitnah. Aku malah ingin darahmu. Mana mungkin mau membunuhmu? Kadang-kadang, kebencian membutakan pikiran orang. Sampai bisa melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Baik Bu Sumi, ataupun aku, kami kau anggap duri dalam daging. Tapi Chris gak bersalah. Kau selalu bilang mencintai Chris. Tapi kau malah mau meracuninya. Hanya karena dia suruh kau kumpulkan likes di media sosial? Gak. Wina, aku kecewa banget. Bukan begitu, Chris. Kau suruh aku jadi Art Sarah. Aku memang kesal, tapi gak pernah terpikir untuk balas dendam. Chris, percayalah padaku. Setelah keluar dari RS, pergilah. Aku nggak mau melihatmu lagi. Chris, bukan begitu. Ayo, kita ke ruang perawatan intensif. Chris, lalu aku gimana? Urus sendiri. Chris, biarkan aku masuk ya. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Biarkanlah aku masak makanan terakhir untuk kalian. Mulai hari ini, aku nggak akan ganggu kalian lagi. Aku akan cari tempat sepi tanpa orang, lalu mati dengan tenang. Chris. Masuklah. Masih dimaafkan juga. Pantas saja di novel aslinya bisa disiksa sampai setengah cerita. Sarah, Wina mau masakan kita terakhir kalinya. Sebagai perpisahan. Lakukan saja. Art. Sarah, Wina sudah tahu salah. Gimana kalau kali ini kita maafkan dia? Boleh saja? Apa salahnya? Kau yang lebih banyak cuci lambung. Kau saja bisa maafkan. Masa aku masih keberatan? Kakak, bisa bantu aku sebentar? Bisa. Wina, aku mau lihat kau punya akal-akalan apa lagi. Kakak, tolong bantu aku potong tomat. Kalau Chris melihatku ambruk di sini, menurutmu, apa dia sungguh akan biarkan aku mati? Kakak, kau? Rupanya kau mau mati. Selamat, Nona berhasil menerima misi sampingan, mengganti darah tokoh wanita pendukung. Sudah kuduga ganti darah akan jadi misi sampingan. Tokoh wanita pendukung juga cari celaka. Dia memotong pergelangan tangannya untuk bisa mencapai tujuan mengganti darah. Kau pikir dia benar-benar mau mati? Menurut kepribadian tokoh utama wanita asli, dia pasti akan melawan. Lalu pasti nggak akan benar-benar menusuk. Nggak disangka, dia bertemu dengan aku.
Wina, Sarah, apa yang kau lakukan? Dia sendiri yang potong pergelangan, juga suruh aku tusuk perutnya. Percaya atau enggak? Tergantung IQ-mu. Kau benar-benar gila. Chris, kau memaksa aku gantikan darah Wina. Kalau nggak mau, kau akan dipenjara atas percobaan membunuh. Kalau begitu beranikah kau pastikan, dalam proses penggantian darah, nggak akan terjadi kecelakaan apapun yang berakibat ganti darah seluruh tubuh? Nggak akan ganti darah seluruh tubuh. Kau yakin? Di cerita asli, kau sama sekali nggak peduli pada hidup atau matiku. Sarah, sia-sia aku sebaik itu padamu. Kau malah nggak mau donor darahmu buat Wina. Jadi, jangan salahkan aku. Jangan pedulikan hidup matinya. Kakak, ini cuma donor darah. Apa kau nggak mau? Chris, aku merasa aku nggak akan bertahan lama. Konyol. Aku sampai berpikir bahwa datang ke sini akan mengubah pandangan tokoh utama pria. Nona, jangan putus asa. Sekarang tampaknya misi sampinganmu berjalan cukup lancar. Tapi pastikan nyawamu selamat ya. Kalau kau mati saat donor darah, nis dirimu di dunia nyata juga akan terhapus. Baiklah. Jadi intinya, mereka punya armor kebal, cuma aku yang tanpa peralatan. Cepat. Ada apa? Ini karena terlalu sering diambil darah. Luka lama belum sembuh, ditambah luka baru. Nggak mungkin. Terakhir dia donor darah setengah tahun lalu. Chris, selama setengah tahun ini, Wina berkali-kali diam-diam bawa aku pergi donor darah. Kau benar-benar nggak tahu sama sekali? Pak Chris, benar-benar nggak ada tempat untuk menyuntik. Anda lihat. Wina, Kondisi Nona Wina sangat buruk. Perlu segera lakukan transfusi darah. Selamatkan aku. Pak Chris, tunggu sebentar. Mungkin ada cara lain. Pak Chris, kondisi pasien nggak bisa ditunda lagi. Transfusi darah dulu. Wina, hari ini aku nggak bisa transfusi darah. Nanti jangan menyesal. Kakak, aku akan berterima kasih padamu. Sarah, hari ini adalah hari kematianmu. Wina, syukurlah. Aku ketemu yang cocok. Apa yang kalian lakukan? Perhatian, perhatian. Tubuh Nona akan segera berakhir. Harap segera bersiap untuk pasca kematian. Kabur-kabur, cari majikan berikutnya. Kembali kau. Gawat. Pasien mengalami reaksi alergi yang parah. Segera hentikan transfusi darah. Detak jantung pasien meningkat. Cepat siapkan metoprolol. Bukankah sudah kubilang tunggu sebentar? Kenapa kalian nekat transfusi darah? Maaf Pak Chris. Penyakit Nona Wina nggak bisa menunggu. Lalu kenapa terjadi alergi? Ini bukan kali pertama dia menggunakan darah Sarah. Berdasarkan penilaian awal, seharusnya berasal dari pendonor darah. Kandungan aspirin di dalam darah terlalu banyak. Jadi penerima donor mengalami alergi akut. Kenapa kau minum aspirin? Aku sakit di mana-mana belakangan ini. Jadi aku minum aspirin. Kau minum aspirin. Kenapa nggak bilang? Tahukah kau hal seperti ini bisa menelan korban jiwa? Aku sudah jelas-jelas bilang aku nggak bisa donor darah hari ini. Kalian yang memaksa untuk transfusi. Wina, Demi bisa mendonorkan darah untuk Wina kapan saja, dia nggak pernah minum aspirin. Aku nggak sebodoh itu. Nona memang hebat. Rupanya sudah ada persiapan cadangan. Sistem datang. Nona, kau ini sungguh nggak main sesuai aturan. Sudah berbaring di meja operasi, si bisa kabur dengan selamat. Aku tanya kau, apa aku sudah donor darah buat Wina? Ini berarti misiku selesai? Tentu saja. Selamat Nona, berhasil menyelesaikan misi sampingan transfusi darah untuk toko pendukung. Dapat 200 poin. Bisa mengundi hadiah tingkat menengah 1 kali atau mengundi hadiah tingkat pemula 2 kali. Apakah mau diundi? Mau? Undi tingkat menengah. Mulai mengundi. Selamat. Nona dapat skill mengetahui alur cerita di awal. Bagus sekali nih, bagus.
Nona juga bisa pilih alur cerita penting manapun dari karya asli untuk dimajukan. Kalau pemakaian skill ini menyebabkan alur cerita jadi berbeda dengan karya asli, Nona nggak akan menerima hukuman apapun. Bagus sekali. Akhirnya nggak perlu ikuti alur cerita asli lagi. Kapan itu terjadi? Apanya yang terjadi? Kau mau tanya kapan Wina mengganti semua darahku? Bukan. Tapi ini juga harus dijawab. Pak Chris, aku sudah menjadi bank darah berjalan. Sekarang kau menanyakan ini, kau nggak merasa sangat munafik? Kalau begitu, soal livermu, kapan itu terjadi? Pak Chris, kalsifikasi liver istri Anda sudah sangat parah. Bagaimana detailnya? Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi, Anda juga harus siap mental. Ah, maksudmu itu? Nona, jangan melawan lagi. Melakukan banyak pemeriksaan lebih awal juga nggak ada gunanya. Tokoh utama wanita mati karena kanker sudah ditentukan dalam karya asli. Kau nggak bisa mengubahnya. Kanker liver stadium akhir. Pas bisa kasih tempat buat Wina. Tahun lalu, ketika perusahaan menghadapi kesulitan, Bu Sarah temani klien minum sampai muntah, begadang demi proyek sampai muntah darah. Sekarang perusahaan kembali ke puncak, tapi Anda mengantarnya ke rumah sakit jiwa. Saya nggak tahu apa Anda yang sakit atau dia yang sakit. Aku nggak mau Wina mati. Juga nggak pernah mau kau mati. Wah, aku sangat terharu. Pak Chris ternyata peduli sama hidup matiku. Kapan aku nggak peduli hidup dan matimu? Minta kau donor darah untuk Wina. Apa berarti menyuruhmu mati? Pak Chris, apa kau lupa? Penggantian darah bukan donor darah. Diambil semua darahku, apa aku masih bisa bertahan hidup? Itu karena kau yang menikamnya. Kalau nggak perlu transfusi darah. Ya Pak Chris, kau selalu benar. Cepat kunjungi Nona Winamu itu. Jangan ganggu istirahatku. Aslinya, tokoh utama wanita pura-pura mati, lalu tokoh utama pria mengejar balik istri. Cinta yang terlambat lebih hina dari rumput. Siapa yang peduli dikejar olehmu? Wina sudah melewati masa kritisnya. Tapi, istirahatlah yang cukup. Selamat Nona, kau berhasil membuka misi sampingan baru. Tinggalkan toko pria. Itu keahlianmu. Bisa diselesaikan cepat. Kau mengerti aku. Akhirnya bisa menjauhi orang brengsek dan hidup dengan tenang. Chris, bisakah kau menemaniku lebih lama lagi? Aku masih merasa sangat kesakitan. Katakan, aku hampir berhasil meyakinkan Sarah untuk donorkan darah. Kenapa kau menyeret diri? Kau sedang menuduhku? Apa kau lupa? Sarah pasang CCTV di rumah. Kejadian hari itu, aku sudah lihat semuanya. Chris, maafkan aku. Wina, kapan kau jadi begitu kejam? Aku kejam? Chris, bukankah dulu kau bilang kau menikahi Sarah cuma agar dia donor darah untukku? Tapi sudah lebih dari setahun, apa dia pernah setuju? Kalau bukan karena aku diam-diam suruh dia donor darah, aku pasti sudah mati. Golongan Ray negatif sangat langka. Tapi bukan cuma Sarah yang punya. Bank darah umum nggak punya, aku bisa mencarinya untukmu di seluruh dunia. Tapi darah orang lain bisa membuatku nggak nyaman. Itu ucapanmu sendiri. Makanya kau menikahinya bukan begitu. Dulu aku nggak tahu, mengira darah kerabat lebih bagus. Kali ini pakai darah dari bank darah umum. Bukankah kau tetap bisa diselamatkan? Bagaimanapun, mulai sekarang, Sarah nggak akan donor darah untukmu lagi. Chris, kau nggak peduli lagi padaku? Jangan lupa, ini utangmu padaku. Aku akan bayar utangku padamu, tapi nggak ada hubungannya sama Sarah. Sarah, Di mana istriku? Pak Chris, istri Anda sudah keluar dari rumah sakit. Dia nggak memberitahu Anda? Perempuan ini, sudah seperti ini masih mau menghemat uangku. Sarah, aku punya kabar baik untukmu. Pak Chris, Bu Sarah tadi sempat pulang sebentar, lalu pergi lagi. Apa dia bilang mau kemana? Nggak,
Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Dulu dia selalu berharap aku bisa muncul di lingkup sosialnya. Kali ini aku akan menjemputnya sendiri. Pasti akan memberinya kejutan. Gak apa-apa. Siapapun yang tahu dirinya kena kanker, pasti gak akan merasa baik. Wajar kalau dia meluapkan emosinya. Sarah gak pernah gak pulang semalaman. Sudah larut begini. Dia di mana? Jangan-jangan dia putus asa lalu bunuh diri? Pak Chris, 1 jam yang lalu, Bu Sarah melapor ke kantor polisi. Katanya kalau ada yang mencari dirinya, jangan kerahkan polisi. Dia cuma pergi, bukan bunuh diri. Polisi bilang, dia cuma pergi. Tapi kenapa dia harus pergi? Pak Chris, Anda benar-benar nggak tahu alasan Bu Sarah pergi. Seorang wanita yang mencintai Anda tiba-tiba pergi, pasti karena... Aku tahu, dia pasti takut membebaniku. Dasar bodoh. Aku ini direktur grup Gunawan. Masa bisa tumbang gara-gara kanker sepele? Pak Chris, mungkinkah dia bukan takut membebani Anda? Benar juga. Barang-barangnya belum dirapikan. Seminggu lagi ulang tahunku. Pasti dia lagi siapkan kejutan untukku. Benar, pendapat Anda masuk akal. Pak Chris, Anda mengantuk? Baik. Kau istirahat saja dulu. Bulan ini, gajimu naik 2 kali lipat. Proyek model virtual AI kita telah menyelesaikan perencanaan awal. Diperkirakan dalam 6 bulan ke depan akan menyelesaikan R&D. Pak Chris, ada masukan lain? Pak Chris? Pak Chris? Silakan jelaskan. Proyek ini diajukan oleh Bu Sarah. Teknologi intinya juga disediakan oleh beliau. Saya usulkan Bu Sarah kembali ke dunia kerja untuk memimpin tim dalam pengujian. Bagaimana menurut Anda? Kau benar. Proyek ini memang perlu Sarah yang koordinasikan. Besok akan kutetapkan dia sebagai penanggung jawab proyek model virtual AI. Baik, rapat ditutup. Sarah, kejutan ulang tahun yang kau siapkan sudah saatnya ditunjukkan. Halo Sarah, Chris, besok aku akan menemuimu di kantor. Aku mau bicara. kau dengar kan? Dia benar-benar menyiapkan kejutan ulang tahun untukku. Baik, kau di mana? Biar aku jemput. Nggak perlu, ketemu di kantor saja. Aneh, tahun-tahun sebelumnya, dia selalu rayakan ulang tahunku di hotel. Mungkinkah tahun ini dia mau di kantor? Sepertinya nggak salah. Pak Chris, maafkan kalau terus terang. Dari nada bicara Bu Sarah, sepertinya bukan bermaksud merayakan ulang tahunmu. Kau yang lebih mengenalnya atau aku? Aku sendiri bisa absen. Di ulang tahunku, tapi dia pasti nggak akan absen. Kenapa kau datang? Chris, aku kangen. Kedepannya, kalau nggak ada urusan, jangan datang langsung ke kantor. Chris, bukannya kau pernah bilang setelah penyakitku sembuh, kau akan menjadikanku istrimu? Kenapa sekarang bahkan ke kantor pun nggak boleh? Tapi sekarang, istriku itu Sarah. Jangan mengada-ada. Aku bukan mengada-ada, aku punya kabar baik buatmu. Lihat, apa ini? Kau hamil? Anak siapa? Apa maksudmu ini? Siapa lagi kalau bukan kau? Aku nggak pernah menyentuhmu. Chris, apa kau lupa? Bulan lalu kita minum-minum. Tapi aku ingat waktu itu, nggak terjadi apa-apa. Jadi maksudmu? Aku rela mengorbankan reputasiku untuk menipumu? Bukan itu maksud. Kalau anak ini benar-benar milikku, aku akan bertanggung jawab. Pak Chris, Bu Sarah sudah sampai. Aku suruh orang mengantarmu pulang. Hah? Sarah, sudah kuduga kau nggak akan lupa ulang tahunku. Hari ini ulang tahunmu? Bukankah kau datang untuk merayakan ulang tahunku? Tokoh utama wanita dalam cerita asli selalu mengadakan pesta ulang tahun Chris setiap tahun saat ini. Berarti aku datang tepat pada waktunya. Kebetulan bisa kasih dia kejutan ulang tahun. Tebakanmu benar. Aku hari ini benar-benar datang untuk mempersiapkan kejutan.
Lihatlah, dia nggak bisa pisah dariku. Pak Chris memang paling paham. Sarah, aku juga siapkan sebuah kejutan untukmu. Benarkah? Hadirin sekalian. Proyek model virtual AI adalah proyek terbesar perusahaan kita. Sudah menjadi sorotan global. Begitu berhasil dikembangkan, akan memberi manfaat bagi umat manusia. Karena itu, Wakil Direktur Grup Gunawan akan menjadi pemimpin proyek ini. Semua tahu bahwa pendirian proyek ini nggak lepas dari jasa Sarah. Maka, dengan ini kuumumkan, pemimpin proyek model virtual AI adalah Sarah. Bagus. Luar biasa. Bagus. Selamat datang kembali, Bu Sarah. Dengan kehadiran Bu Sarah, proyek model virtual AI pasti sukses dikembangkan. Inilah kejutan yang kau bilang. Ya, senang. Aku tahu kau juga mau kembali ke dunia kerja. Karena itu, khusus kusiapkan hadiah istimewa. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Sebenarnya, kali ini aku kembali juga membawa kejutan untuk Pak Chris. Wah, iri sekali. Inikah yang disebut cinta berbalas? Akhirnya bisa menyaksikan Pak Chris. Dan istrinya berusaha bersama lagi. Sarah, apa kejutan ulang tahun yang kau siapkan untukku? Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Dulu, aku membantu keluarga Gunawan melewati masa sulit. Setelah begadang berlarut-larut, baru bisa merancang konsep proyek model virtual AI. Inti materinya adalah hak paten pribadiku. Apa maksudmu? Maksudku sederhana. Aku kembali kali ini adalah untuk mengklaim kembali patenku. Selain itu, proyek ini nggak boleh lagi digunakan grup Gunawan dan nggak ada hubungannya sama kalian. Gimana Bu ini? Sarah, udah gila ya? Sarah, bukannya kau bilang akan memberiku kejutan ulang tahun? Karena kau tarik kembali hak eksklusif itu. Bukankah ada yang lebih bagus untukku? Benar kan? Bukan begitu. Apa kau nggak suka kejutan ulang tahun ini? Barusan kau jelas-jelas bilang akan mendukungku kembali bekerja. Tapi kalau kau kembali bekerja, bukankah grup Gunawan pilihan terbaikmu? Sekelas apapun grup Gunawan, itu tetap milikmu. Jujur saja, aku sudah mendirikan perusahaan teknologi yang khusus mengembangkan teknologi pemodelan AI. Bisa dibilang, ini versi lengkap proyek pemodelan AI. Kalau ada yang tertarik dengan proyek ini, silakan hubungi aku kapan saja. Oh ya? Selamat ulang tahun, Pak Chris. Sarah. Aku hamil anak Chris. Oh, benarkah? Kalau begitu, selamat untuk ayah si bayi. Bu, aku sudah bilang, tangan ibu cedera, jangan bantu aku. Nggak apa-apa, cuma hangatkan susu. Aku bisa pakai satu tangan. Oh ya, Bu, ini model tangan bionik yang aku kembangkan. Sudah masuk tahap penyetelan akhir. Segera bisa diproduksi. Bu, maafkan aku. Aku yang membebanimu. Duh, anakku, jangan bicara konyol. Satu tanganku ditukar dengan anak baik sepertimu. Masih itu rezekiku. Sudah larut malam, siapa yang mengetuk? Biar aku lihat. Sarah, Pak Chris datang. Chris? Gimana dia bisa mencari ke sini? Dengan kemampuan Pak Chris, mencari tempat ini mudah saja. Sekarang gimana? Bolehkan dia masuk? Tentu. Enggak. Oh. Sarah, aku tahu kau di sini. Aku datang menjemputmu. Pulanglah bersamaku. Halo, manajemen properti? Kenapa kalian biarkan sembarang orang masuk? Ada pria asing teriak-teriak di depan rumah kami. Sudah lama mengetuk. Cepat ke sini, bawa dia pergi. Baik-baik. Sarah, kau ambil proyek AI-ku, aku nggak marah. Kau mau berprestasi, aku dukung. Asal kau pulang bersamaku, semua bisa dibicarakan. Wah, pemilik mengeluh Anda masuk paksa. Mohon segera pergi. Kalian tahu siapa aku?
Aku direktur grup Gunawan. Yang di dalam sana istriku. Orang kaya seleranya aneh sekali. Masa suka sama tante umur 50 tahun? Tante apa? Istriku baru 20-an tahun. Yang aku tahu, pemilik properti ini umurnya 50 tahun. Cepat pergi. Kalau nggak pergi, kami lapor polisi. Sarah. Hei, mau apa? Pergi. Mau apa? Lepaskan aku. Bu, untunglah sertifikat propertinya atas namamu. Pak Kris bisa begini karena salahnya sendiri. Buka pintu. Kalau sampai Chris pulang, kalian semua tamat. Buka pintu. Chris, akhirnya kau pulang. Aku tunggu kau semalaman di sini. Ada yang bilang kau belum pulang, jadi aku nggak diizinkan masuk. Aku kedinginan dan kelaparan. Bukankah sudah kubilang? Jangan datang lagi. Aku juga nggak mau mengganggumu, tapi kau adalah ayah kandung anak ini. Aku tahu penjelasanku nggak akan kau dengar. Makanya, sebelum hasil tes DNA keluar, aku nggak berani mencarimu. Tapi sekarang, Chris, meski kau membenciku, jangan benci anak kita. Katakan, aku harus gimana agar kau mau menggugurkannya? Chris, ini adalah buah cinta kita. Aku nggak akan menggugurkannya. Yang kucintai adalah Wina, yang baik dan cantik itu. Bukan wanita jahat yang sekarang ini. Nggak ada manusia yang sempurna. Sekalipun aku baik, ada saatnya kehilangan kendali. Chris, bagaimanapun, anak ini nggak bersalah. Kau kedinginan semalaman. Istirahatlah dulu yang baik. Dengan adanya anak ini, kau pasti akan menikahiku. Halo, Bu Sarah, proyek kita berjalan sangat lancar. Asalkan langkah terakhir tes neuron berhasil, bisa buat produk jadi yang lengkap, baik-baik. Kalian sudah kerja keras selama ini. bisa ikut Bu Sarah mengerjakan proyek ini adalah kehormatan bagiku. Sistem, ya? Kenapa misi baruku belum terpicu? Nona, ini karena kau menyelesaikan misi sampingan terlalu cepat dan lancar, jadi waktu terasa lebih lama. Gimana kalau kau ikut undian kecil dengan poin sebelumnya? Masih berani bicara begitu? Waktu aku tinggalkan toko utama pria, cuma dapat 100 poin. Aku nggak bisa ikuti undian apapun. Aku nggak peduli. Aku akan pakai skill alur cerita lebih awal. Buat toko utama pria segera melihat buku harianku. Baiklah. Tapi Nona, aku ingatkan dengan lembut, buku harian pemilik asli gak lain berisi perasaan cintanya kepada tokoh utama pria. Untuk memajukan alur cerita, gak ada peran yang substansial. Siapa bilang nggak berguna? Kalau dia nggak tulis, aku bisa tulis. Aku cuma nggak menyangka, setelah 2 bulan, pria brengsek itu bahkan nggak pernah masuk ke kamarku. Makanan favorit Chris, steak cordon bleu ala Prancis. Kurangi lada hitamnya. Minuman kesukaannya, akar agave ditambah 4 tetes jus jeruk. Apa orang yang kusukai adalah Wina? Tapi kenapa? Begitu tahu anak itu adalah milikku, di dalam hatiku, gak ada sedikit pun rasa bahagia. Ternyata dia juga gak sebodoh yang kukira. Dia sudah lama menyadari Chris gak mencintainya lagi. Mencatat begitu banyak hal, tapi yang paling penting malah gak dicatat. Kalau begitu, biar aku bantu. Hidupku mulai menghitung mundur. Hari-hari gak disayang orang tua, ditipu suami, dijahati adik, akhirnya akan berakhir. Dunia yang berantakan ini gak ada lagi yang patut dirindukan. Satu-satunya penyesalan adalah aku belum menemukan anak laki-laki itu dulu. Entah dia sekarang apa baik-baik saja, untungnya di tubuh kami sama-sama ada tanda lahir bentuk hati. Kalau bertemu lagi di kehidupan berikutnya, seharusnya mudah mengenalinya. Yang menyelamatkanku bukan Wina, tapi Sarah.
Paman dan Bibi, apa benar yang dulu? Menyelamatkanku itu Nona Wina? Pak Chris, dulu Wina menyelamatkanmu. Cuma karena naluri, gak mengharapkan imbalan apapun. Kalau ini menyusahkanmu, Paman salah paham. Bukan itu maksudku. Wina adalah penyelamat nyawaku. Aku akan merawatnya seumur hidup. Pak Chris, Wina ini anak yang malang. Sejak kecil mengidap hemofilia. Nyawanya bisa terhenti kapan saja. Kalau kedepannya kau yang merawatnya, ku sebagai ibunya bisa tenang. Sarah, kenapa dia sudah pergi, tapi aku masih tinggal di gubuk ini? Chris, kau datang tepat waktu. Aku lagi hamil sekarang. Bolehkah aku ganti kamar? Chris, aku sudah tahu. Kau nggak akan tega seperti ini padaku. Mana tanda lahirnya? Ah, maksudmu tanda lahir berbentuk hati itu? Bukankah ku bilang sudah dihilangkan? Kurasa kau nggak menghilangkannya. Memang dari dulu nggak pernah ada kan? Dia sebelumnya jelas-jelas percaya dengan alasanku ini. Sekarang kenapa mulai bongkar masa lalu? Chris, ada apa denganmu? Apakah Sarah memberitahumu sesuatu? Apa hubungannya ini dengan Sarah? Jangan-jangan kau sudah tahu dari dulu. Yang menyelamatkanku sebenarnya adalah Sarah. Bukan, Chris. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau boleh saja ingkar janji, tapi nggak boleh menyalahkanku seperti ini. Berani-beraninya kau bilang disalahkan. Keluargamu sudah mempermainkanku seenaknya. Demi menyelamatkanmu, aku hampir celakai Sarah. Teganya kalian begitu pada Sarah? Hah? Bukan begitu. Yang kukatakan semuanya benar. Andai saja kau nggak lagi hamil. Aku benar-benar mau membunuhmu. Chris sudah tahu yang menyelamatkannya adalah Sarah. Selamat Nona, Anda berhasil memicu misi sampingan baru. Bercerai dengan tokoh utama pria. Ternyata memang harus kudorong sedikit. Kalau misi ini selesai bisa dapat berapa poin? Dapat 200 poin, Nona. Kalau begitu, jarak menuju target 1000 poin tinggal 300 poin lagi. Revolusi belum berhasil. Kita harus terus berusaha. Semangat, Sarah. Halo, Sarah. Aku baru saja mau menelponmu. Ada hal sangat penting yang harus kusampaikan padamu. Chris, ayo kita cerai. Halo, Rico. Tolong atur. Biar dokter langsung ke rumahku. Ambil DNA janin Wina. Cocokkan ulang denganku. Pak Chris, apakah Anda meragukan laporan tes DNA yang disediakan Nona Wina? Aku Apa ada nggak masalah? setuju. Menurutmu? Mengerti. Segera diatur. Chandra, Pak Chris, siapkan mobil ke Dinas Catatan Sipil. Dinas Catatan Sipil. Pak Chris, Anda mau menikah dengan Nona Wina? Tapi bukankah Anda harus bercerai dulu dengan Bu Sarah? Kapan aku bilang akan menikahi Wina? Sarah, yang menyuruhku ke sana untuk bercerai. Apa? Pak Chris, Anda benar-benar mau bercerai demi Nona Wina? Kau menyetir saja seumur hidup. Ya? Ayo pergi, Chris. Sarah, apa di sini kau punya tanda lahir berbentuk hati? Ada atau enggak? Bukan urusanmu. Chris, jangan lupa. Hari ini kita datang untuk urus perceraian. Sarah, maafkan aku. Aku selalu mengira Wina adalah penyelamatku dulu. Karena itulah aku berulang kali menyakiti hatimu. Ternyata kau. Aku adalah anak kecil yang dulu kau selamatkan. Sarah, yang bercerai, aku akan tebus salahku dengan sisa hidup. Sisa hidup? Chris, sisa hidupmu masih panjang. Sisa hidupku cuma tinggal beberapa bulan. Kalau kau benar-benar peduli padaku, engkau sudah kecewakan aku sejak kecil, sekarang pun tetap mengecewakan. Kalau begitu, cepat urus perceraian kita sekarang juga. Kalau cuma dengan cara ini, kau bisa sedikit bahagia. Aku setuju.
Harta benda, aku sudah suruh pengacara hitung. Semua untukmu, termasuk semua saham grup Gunawan. Chris, kau berselingkuh. Sudah seharusnya keluar tanpa harta. Sarah, aku akui, aku pernah menyukai Wina. Tapi itu pun karena aku kira dialah penyelamatku dulu. Brengsek. Jangan cari-cari alasan lagi. Kalau begitu, gimana kalau orang itu laki-laki? Kau juga akan mencintainya? Oh ya. Sudahlah. Jangan bertemu lagi. Sarah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Selamat, Nona telah menyelesaikan misi sampingan cerai dengan tokoh utama pria. Dapat 200 poin. Sekarang kau cuma kurang 300 poin menuju 1000. Cuma perlu selesaikan satu misi terakhir, bertahan hidup sampai 31 Desember tahun ini, maka kau bisa kembali ke dunia nyata. Aku merasa tubuhku sangat sehat. Bertahan sampai 31 Desember pasti nggak masalah. Oh ya? Coba kau rasakan lagi. Menurutku, kau nggak pantas dipanggil sistem. Kau harusnya dipanggil si bajingan yang khusus cari masalah. Sarah. Aduh, Sarah. Gimana? Nggak apa-apa, Bu. Akhir-akhir ini kau sering begadang. Begadang sangat merusak liver. Hari ini istirahatlah lebih awal, ya? Nggak apa-apa. Tenang saja. Pulang dan istirahat yang baik. Tubuh ini makin hari makin memburuk. Aku harus selesaikan pengembangan model tangan bionik sebelum aku pergi. Bu, lihat apa? Kayaknya rumah seberang sudah dijual. Ini pemilik baru yang pindah, kan? Karena dia tetangga, lebih baik kita bersikap baik. Setelah aku pergi, dia bisa membantu menjaga ibu. Ah! Halo, butuh bantuan? Sarah, Chris? Pak Chris? hari ini sibuk seharian sampai nggak sempat makan. Perutku lapar sekali. Bu Sumi, bisa bantu? Chris, apa kau masih punya hati nurani? Tangan ibuku sudah seperti itu. Kau masih mau memintanya memasak untukmu? Ibumu? Benar, Bu Sumi adalah ibuku. Kelak, siapapun gak boleh sakiti dia. Kalau begitu, aku cuma bisa pesan makanan online. Aduh, makanan di luar kotor sekali. Aku akan masak untukmu. Bu, pulang saja, jangan pedulikan dia. Mau makan apa? Aku buatkan. Apa saja boleh. Gimana? Ini gaya yang kau suka, kan? Iya. Ada juga foto-foto. Aku bawakan semuanya. Ini foto pertama kita. Ini juga foto buku nikah kita. Lihat, betapa bahagianya kita di sini. Waktu itu aku sudah yakin, gadis yang kunikahi adalah gadis terbaik di dunia. Sebenarnya, foto ini hasil editanku. Waktu itu aku cari kau. Kau bilang sibuk. Sebenarnya pergi menemani Wina. Tapi tokoh utama wanita malah percaya omong kosongnya. Lihat yang ini. Ini pertama kalinya kita jalan-jalan bareng. Benar kan? Fotonya bagus. Bahkan Wina yang dipotong dari foto juga nggak kelihatan. Waktu itu dia juga ikut. Kapan dia nggak ikut kita jalan-jalan? Sudahlah Pak Chris, jangan cari lagi. Coba tebak. Kenapa foto-foto di sini nggak ada satupun yang kuambil? Bukankah karena kau masih mau kembali? Sudahlah. Kulihat di sini nggak ada makanan. Aku buatkan mie di rumah. Sarah, kita benar-benar nggak bisa memulai lagi. Tentu nggak bisa. Aku nggak peduli. Aku mau kita tetap bersama. Pak Chris, kita sudah bercerai. Tolong jaga sikap. Sistem sialan. Begitu sakit, badan langsung tumbang. Sarah! Sarah, bertahanlah.
Sarah, bertahan ya. Bertahanlah. Bertahanlah. Bertahan ya. Seumur hidupku memang gak bisa lepas dari rumah sakit. Sarah, ayo lakukan kemoterapi. Nggak, ini akan memperlambat kemajuan karierku. Tokoh utama wanita meninggal. Pengaturan alur buku ini gak ada yang bisa mengubahnya. Tapi kalau aku berhasil mengembangkan tangan bionik, lalu menggunakan teori itu untuk kembangkan bagian tubuh bionik lainnya, gak cuma akan mengubah dunia ini, bahkan di dunia nyata pun juga bisa mengubah umat manusia. Aku sudah kasih uang. Apa kau masih kekurangan uang? Uang itu hakku. Aku juga harus punya karier. Tangan ini rasanya persis seperti aslinya. Seperti tangan sendiri. Ibu, apakah terasa sakit? Sayang, tekan lebih kuat lagi. Terasa? Terasa. Ibu, coba gerakan lagi. Coba gerakan jarinya. Hor, aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Ini benar-benar sama persis kayak asli. Nggak cuma bisa digerakkan sesuka hati, tapi juga ada rasa sakitnya. Aku nggak menyangka tanganku akhirnya bisa pulih juga. Terima kasih, Sarah. Terima kasih putriku yang baik. Gak perlu sungkan. Halo? Pak Chris, hasil perbandingan dari rumah sakit sudah keluar. Anak dalam kandungan Nona Wina memang bukan milik Anda. Baik, aku mengerti. Sekalian selidiki juga. Siapa ayah kandung anak itu? Baik, Ibu coba lagi. sudah ketemu Pak Chris. Dia adalah teman kencan Nona Wina. Namanya Julius. Julius menderita oligospermia. Dia sulit memiliki anak. Kalau begitu, dia pasti senang. Bisa punya anak, ya? Bukan begitu, Chris. Anak ini benar-benar milikmu. Pergi. Keluar dari Chris. rumahku. Bu, cepat jemput aku. Chris mengusirku. Apa? Chris benar-benar keterlaluan. Tunggu, aku segera menemuimu. Wina, sayangku akhirnya kutemukan kau. Aku kangen banget. Lepaskan. Kau datang ke sini buat apa? Bukankah sudah kuberi kau uang supaya kau pergi dari kota Jaya? Kau akan melahirkan anakku. Aku kembali tentu untuk menjadi ayah dari anak ini. Siapa bilang anak ini milikmu? Dia milik Chris dari grup Gunawan. Wina, mereka sudah tunjukkan buktinya padaku. Berhentilah membohongiku ya. Ayo kita menikah. Aku yang akan menafkahi setelah anak kita lahir. Aku akan menafkahi. Dasar miskin. Apa hakmu mengambil anakku? Lepaskan aku. Ngah, Lepaskan aku. anak ini adalah satu-satunya keturunan keluargaku. Mana mungkin kubiarkan kau lari? Julius, apa yang kau lakukan? Jangan takut. Aku cuma memastikan anak kita bisa lahir dengan selamat. Wina, tenanglah. Aku nggak akan menyakitimu. Bukankah kau cuma ingin anak? Akan kulahirkan. Lepaskan aku ya. Kau pikir aku percaya ucapamu? Dengarkan Wina. Kalau anak ini celaka, seumur hidupmu, kau nggak akan bisa lolos dari tanganku. Hasil tes kecocokan kalian berdua sudah keluar. Dokter, gimana? Cocok? Bos Omi, tolong bantu aku dalam hal ini. Jangan kasih tahu, Sarah. Pak Chris, jangan salahkan dia. Apa hakku untuk menyalahkannya? Wajar kalau dia benci dan dendam padaku. Semua ini salahku sendiri. Berita besar, perusahaan teknologi AI Xavier telah menyelesaikan akuisisi terhadap grup Gunawan dan meluncurkan produk baru, model tangan bionik terbitnya Sang Surya, yang menjadi legenda dunia bisnis. Sarah, kita sudah dapat donor hati yang cocok. Bu, bukankah sudah kubilang? Jangan cari donor untukku. Aku nggak mau transplantasi. Sarah, mana bisa begini? Kau masih sangat muda. Memang transplantasi hati dan ginjal nggak bisa menyembuhkanmu total, tapi bisa memperpanjang hidupmu 8,10 tahun. Bu, mana mungkin aku nggak tahu kondisiku sendiri. Sungguh, aku nggak mau transplantasi.
Masih banyak yang lebih membutuhkan donor hati daripada aku. Berikan pada mereka. Sarah, sudah begini. Bisa nggak kau jangan selalu memikirkan orang lain? Pikirkan juga dirimu. Bu, ada beberapa hal nggak bisa kujelaskan detailnya. Tapi, keputusanku sudah bulat. Bu, aku nggak mau habiskan sisa hidup di rumah sakit. Cu, tolong urus proses pulang besok. Sarah, Bu, aku mohon. Sarah, kau benar-benar mau pergi diam-diam dari Pak Chris? Nggak perlu. Ayo pergi, Bu. Nona, kenapa kau ke Amerika? Hari ini hari terakhir tokoh utama wanita. Cari cara selamatkan diri, atau dirimu di dunia nyata juga akan terhapus. Sudahlah, aku mengerti. Teman-teman, hari ini siaran terakhirku untuk kalian. Darahku hampir habis. Jangan, penyiar. Kenapa mendadak ini terakhir? Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Kalau ada kesempatan, mungkin kita bisa bertemu di dunia lain. Dunia lain? Penyiar juga suka novel antar dimensi. Sekarang waktu menunjukkan 31 Desember 2025 pukul 23.59. Kita akan segera mulai hitung mundur. Gawat, Nona sudah menyerah. Misi terakhir gagal. Chris? Chris? Cepat makan. Ini masakan koki bintang 5, favoritmu. Steak cordon bleu ala Prancis. Lada hitamnya kebanyakan. Aku nggak suka. Chris, kau terlalu pemilih. Kurasa, selain mantan istrimu itu, nggak ada yang bisa membuat rasa yang kau suka. Mantan istri? Jangan buka matamu. Berhenti. Taraa, Chris, ini kejutan spesial yang kusiapkan untukmu. Steak cordon bleu ala Prancis favoritmu dan koktail akar agave. Aku sudah makan. Steak ini sengaja kubuat untukmu. Lada hitamnya sedikit. Koktailnya juga dibuat sesuai seleramu. Cuma 4 tetes jus jeruk. Jus jeruknya ku minta orang beli. Sarah, makan saja sendiri. Aku ada urusan duluan ya. Chris, aku juga siapkan kembang api. Jangan pergi dulu. Tonton kembang api dulu baru pergi. Sekarang juga aku suruh orang nyalakan. Kau tonton sendiri saja. Aku sungguh ada urusan. Chris, Ngapain? Sadar. Sebentar lagi kembang api dinyalakan. Tempat ini kupesan 2 bulan sebelumnya. Tempat terbaik untuk lihat kembang api. Chris pasti sudah lihat ya. Tahun lalu Sarah memakai 1 paten untuk tukar dengan bos, baru bisa ambil tempat ini dari tanganku. Apa katamu? Kau nggak tahu? Tahun lalu kau pasti menontonnya kan? Saat itu aku ada urusan. Jadi aku pergi duluan. Masa sih? Dia sudah siapkan dengan sangat matang. Konser menyambut tahun baru. Kau langsung pergi tanpa menonton, gak heran dia menceraikanmu. Chris, ini kanal siaran mantan istrimu kan? Kapan dia pergi ke Amerika? terima kasih atas kebersamaannya. Sarah? Chris, bukannya kau bilang akan mendonasikan hatimu untuk Sarah? Kenapa dia tetap? Aku nggak tahu. Dokter bilang masih bisa memperpanjang umurnya 2,3 tahun. Gimana? Sarah tetap menolak transplantasi hati, Pak Chris. Gimana kalau kita hargai keputusannya? Bu Sumi, apa kamu mau melihat Sarah meninggal begitu saja? Aku juga nggak mau. Tapi anak ini sangat keras kepala. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bu Sumi, gimana kau begini? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Sarah, kau sekarang di mana? Cepat kasih tahu aku. Ini bukannya Pak Chris? Kok malah muncul langsung di siaran? Ini bukannya si brengsek itu. Pergi sana. Kasih tahu aku lokasi penyiarnya. Akan ku kasih imbalan 200 juta. Chris, sudah terlambat. Nggak mungkin terlambat. Sarah, kau harus tunggu aku. Pak Chris, Sarah ada di New York. Jangan lupa transfer 200 jutanya. Halo, Rico.
Tolong pesankan Eh, tiket ke Chris. New York sekarang. Segera hitung mundur. Kau nggak lihat kembang api? Bos, tahun baru akan segera tiba. Masih harus buru-buru ke bandara? Tolong lebih cepat. Aku belum pernah bertaruh sebesar ini. Kalau kalah, aku nggak akan bisa melihat keluargaku untuk terakhir kalinya. Sistem sialan. Nggak bisakah kau kasih sedikit bocoran? Nona, maafkan aku kalau lancang. Gimana kau tahu waktu kematianmu yang pasti? Iya, betul. Pasien kanker pada akhirnya bisa hidup sampai kapan? Gak ada yang bisa memprediksinya kan? Mungkinkah kau mau? Kakak, jangan bunuh diri. Hargai waktumu walau 1 hari. Sarah, aku nggak izinkan kau mati. Lihatlah. Beberapa orang bahkan keras kepala dalam urusan cinta. Sekarang, mari kita hitung mundur 10 detik terakhir. 10. 9. 8. 7. Ibu, kenapa aku di rumah sakit lagi? Apakah kau menaruh obat di susuku? Aduh, Sarah, setujuilah transplantasinya. Sumber hati sudah disiapkan. Ibu mohon padamu. Bu, bukannya aku nggak setuju, tapi Tapi Nah. apa? kalau aku ungkapkan kebenaran lagi, sistem akan menghapusku. Aku akan jelaskan nanti, tapi aku benar-benar nggak perlu transplantasi. Ini cuma akan membuang-buang satu sumber hati. Gimana? Sudah siap? Nanti sore, kita akan melakukan operasi transplantasi. Dokter Heru, aku nggak akan transplantasi. Berikan sumber hati itu kepada pasien lain. Apa? Tapi sumber hati ini, Ini, Apa? sumber hati itu disediakan oleh Pak Chris. Chris? Dia bahkan bisa melakukan sejauh ini untukku? Pak Chris sekarang sudah di meja operasi. Tinggal menunggu kau, Sarah. Tokoh utama wanita asli mungkin akan terharu sampai terdiam. Tapi Chris, dengan memaksakan transplantasi ini, kau pikir aku akan berterima kasih? Bu, aku jelaskan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar nggak perlu transplantasi hati. Kalau aku melakukannya, walaupun berhasil, aku nggak akan bertahan sampai tahun baru. Kesediaan Pak Chris menyumbangkan hati adalah tindakan mulianya. Atas nama penerima donor, aku berterima kasih dia telah menyelamatkan satu keluarga. Sarah, Bu, kalau ibu masih memaksaku, aku mati saja. jangan. Baik. Dokter, ikuti sesuai kata Sarah. baiklah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sarah. Pah, lebih cepat. Sarah. Bu, apa sekarang sudah tahun baru? Apa sudah 1 Januari 2026? Biar kulihat. Wah, iya. Sudah 1 Januari 2026. Sudah lewat 1 menit. Bu, syukurlah. Aku berhasil. Aku menang. Selamat Nona, kita berhasil menyelesaikan misi bertahan hidup hingga 31 Desember 2025. Misi terakhir hadiahnya 300 poin. Pengingat, sekarang Nona punya total 500 poin. Bisa pilih undian atau pilih menabung sampai 1000 poin untuk membawa satu orang dari novel kembali ke dunia nyata. Sialan. Kenapa nggak bilang dari dulu? Sekarang misiku hampir selesai. Mana mungkin aku kumpulkan 500 poin lagi? Siapa sangka kau bisa menyelesaikan misi terakhir. Itu pun pakai cara licik. Berani-beraninya kabur ke Amerika untuk melewati garis tanggal. Murni memanfaatkan celah sistem. Ini namanya memanfaatkan aturan dengan wajar. Iya. Sekarang lihat apakah kau bisa manfaatkan aturan terakhir dengan baik. Di cerita, tokoh utama wanita mati diam-diam tanpa pamit pada tokoh utama pria. Kalau kau bisa pamit padanya sebelum pulang dan menciumnya, akan dapat bonus 500 poin. Dengan begitu, kau bisa bawa tokoh utama pria ke dunia nyata. Tunggu. Apa kau punya hobi aneh? Di saat seperti ini, masih saja. Ciuman? Tentu kau bisa pilih menyerah. Sudahlah. Aku sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Mana mungkin aku menyerah begitu saja? Misi ini harus selesai dalam 12 jam, tepatnya sebelum 31 Desember 2025 waktu Amerika. Setelah 12 jam, mau nggak mau, kau akan dipaksa kembali ke dunia nyata. Artinya, dalam 12 jam ini, aku bebas berbuat semaunya tanpa batas? Bisa dibilang begitu. Baik,
Aku paham. Pergilah. Sarah, kau sudah sembuh? Sudah sembuh. Pinggangku nggak sakit. Kakiku juga nggak sakit lagi. Rasanya sekarang aku bisa kalahkan 10 Neza sekaligus. Syukurlah, Sarah. Ibu tadi benar-benar ketakutan. Aku kira kau benar-benar akan. Bu, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Tapi aku merasa sebelum pergi, aku punya kewajiban untuk memberitahumu hal ini. Kau mau kemana? Apa yang akan kau lakukan? Jadi, sebenarnya aku seorang pelintas dimensi dari dunia lain. Artinya, bagi kami, dunia ini hanyalah sebuah novel. Aku lintas dimensi sebagai tokoh utama wanita dunia ini. Tokoh utama wanita dalam cerita asli meninggal pada 31 Desember 2025 waktu lokal. Jadi misiku adalah bertahan melewati tanggal 31 Desember 2025. Pelintas dimensi apa? Menyelesaikan misi apa? Sarah, apa maksudmu? Singkatnya, yaitu aku memanfaatkan cara melintasi garis tanggal internasional untuk hidup pada 31 Desember 2025 dalam waktu Amerika dan bertahan melewati waktu lokal di hari ini. Makanya, misiku sudah selesai. Aku mengerti maksudmu. Artinya kau nggak akan mati. Ya, itulah sebabnya sebelumnya aku selalu menolak operasi transplantasi hati. Karena bagiku, melakukannya atau enggak, sama saja. Kalau misiku berhasil, aku akan tetap hidup secara alami tanpa transplantasi. Tapi kalau gagal, walau ditransplantasi, aku tetap nggak akan selamat. Karena itu, aku nggak pernah memberitahumu. Karena kalau aku sampai membocorkan rahasia ini, diriku di kedua dunia akan mati. Anakku sayang, ibu nggak tahu kau ternyata menanggung penderitaan sebanyak ini. Kalau semua misi itu sudah selesai sekarang, apakah kau akan kembali ke duniamu? Ya, tinggal 12 jam lagi, aku akan dipulangkan secara paksa. Baik, aku merasa sangat berarti bisa menjadi ibumu selama ini. Ibu, sebelum kembali, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Sarah, aku minta maaf. Kau harus menungguku. Pastikan kau menungguku ya. Sarah? Kau nggak mati. Kau masih hidup. Sudahlah, kau ini bos galak. Nggak boleh menangis. Aku nggak peduli. Lagi pula, nggak ada yang mengenalku di sini. Aduh, kita kembali ke hotel dulu. Sudahlah, hanya tinggal beberapa jam terakhir. Aku nggak akan berdebat lagi denganmu. Ayo pergi. Memang masakan Bu Sumi. Yang paling lezat. Chris, sekarang bisa kau lepaskan tanganku? Nggak akan kulepaskan seumur hidup. Chris, kita nggak punya masa depan lagi. Sarah, aku tahu kita sudah bercerai. Tapi aku akan berusaha membuatmu melihat ketulusanku. Untuk berdamai denganku. Pak Chris masih belum tahu Sarah akan pergi dari dunia ini. Ini makan malam terakhir bersama Sarah. Chris, kau tahu kenapa aku nggak mencintaimu? Kau benar-benar nggak mencintaiku lagi. Bukan nggak mencintai, tapi nggak pernah mencintai sama sekali. Gak mungkin. Sarah, kau pasti masih marah, ya? Gak apa-apa, aku akan terus membujukmu. Kalau 1 bulan gak berhasil, akan kubujuk setahun. Kalau setahun gak berhasil, akan kubujuk seumur hidup. Chris, cinta nggak didapat dengan membujuk. Yang kucintai adalah pria yang bisa memahamiku, menghormati, dan mengerti diriku. Tapi kau, sampai sekarang belum mempelajari itu semua. Aku gak mengerti. Hartaku sudah kuserahkan semuanya kepadamu. Kau mau berkarir, aku juga mendukungmu. Demi menyelamatkanmu aku. Di mana aku gak menghormati. Demi menyelamatkanku, kau bahkan donorkan hati, kan? Jadi kalau aku nggak menerimanya, berarti aku nggak tahu terima kasih. Bukan itu maksudku.
Aku cuma mau bilang, demi dirimu, aku rela lakukan apa saja. Chris, nggak tahu apakah kau menyadarinya. Selama setahun terakhir, aku sangat berbeda dari yang dulu. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Lalu siapa dirimu? Sarah yang dulu memang mencintaimu sampai mati-matian. Demi kau, dia pun rela meninggalkan pekerjaan dan jati dirinya. Bahkan demi menyenangkan hati Wina yang kau sukai, dia dengan rela menjadi bank darah. Walau begitu, dia tetap nggak mendapat hasil yang baik. Di bawah paksaanmu untuk terus donor darah, kanker livernya akhirnya kambuh. Dia meninggal pada tanggal 31 Desember 2025. Bukankah kau masih hidup dengan baik? Chris, aku jujur saja, sejak 31 Desember tahun lalu, jiwaku telah bertukar. Aku bukan Sarah. Aku pelintas dari dimensi lain. Sekarang kau mengerti kan? Kau terlalu sok. Di mata sebagian orang, mungkin ini terlihat menggoda. Atau penuh gairah. Tapi apa yang manis bagi seseorang, bisa jadi racun bagi orang lain. Kau sok pahlawan mendonorkan hatimu. Padahal itu cuma demi memuaskan egomu sendiri. Dengan keras kepala, kau melakukan apa yang menurutmu baik. Padahal, kau sama sekali nggak bertanya apakah aku benar-benar membutuhkannya. Pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apa kau benar-benar mencintaiku? Atau cuma karena untuk menebus rasa bersalahmu pada sang penyelamatmu? Atau mungkin harga diri palsu karena menganggap kau pahlawan? Nggak. Bukan begitu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sarah, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan aku ya. Sudah aku bilang, aku pasti akan pergi. Ini bukan keputusanku. Bukankah kau masih punya misi terakhir? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Selamat Nona, tugas bonus telah selesai. Dapat 500 poin. Sekarang Nona bisa memilih untuk membawa satu orang kembali ke dunia nyata. Sarah, kasih aku kesempatan terakhir. Bawa aku ke duniamu. Aku akan mengejarmu lagi. Aku akan menjadi seperti yang kau sukai. Aku akan... Maaf, Chris, kau lebih cocok dengan dunia ini. Aku sudah mewariskan 50% harta untuk anak-anak di daerah pegunungan. Dan 50% sisanya, ku kembalikan padamu. Ku harap kau bisa mengembangkan tangan bionik yang lebih baik, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Enggak, aku nggak mau. Sampai sekarang, kau masih belum belajar menghormatiku? Bu, ayo kita pergi. Sarah, Aku kembali. Aku kembali. Penyiar, lanjutkan siarannya. Apa akhir ceritanya? Hujan deras mengguyur. Chris memeluk foto almarhum Sarah. Sudah ku bilang ini cerita yang seru. Kenapa masih ada lanjutan? Kilap menyambar di langit. Tepat menyambar tubuh Chris. Di benak Chris, tiba-tiba terdengar suara aneh. Selamat Tuan, yang berhasil mengaktifkan sistem pria utama. Tuan bisa memilih tinggal di dalam buku atau pergi ke dunia tokoh utama wanita. pergi temui tokoh utama wanita. Jangan!